Hore, hore, hore. Menariknya adalah halo teman-teman, selamat siang aku ucapkan dari Pelabuhan Selat Lampa. Ini asik banget nih, lihat hammock di sini terus tidur teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh ngopi teman-teman di pantai, ini pantai Tanjung. Terus di tempat ibu tadi itu pisang gorengnya tinggal dua, terus yang satu aku makan, satunya kasih dia, terus dia nggak mau pergi. Kasihan dia, kelaparan kayaknya. Maaf ya. Dadah. Pergi dia langsung. Halo semuanya, setelah di episode sebelumnya kita sampai di Pelabuhan Selat Lampa dan melanjutkan perjalanan ke Kota Ranai, kota paling ramai di Natuna teman-teman. Jadi Kota Ranai ini adalah ibu kota dari Kabupaten Natuna teman-teman, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan Natuna ini juga merupakan salah satu pulau terluar dari kepulauan yang ada di Indonesia, karena dia sudah berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Jadi fungsinya sangat strategis sekali ya teman-teman. Apalagi Natuna ini kan terkenal dengan cadangan migas yang luar biasa. Makanya tempat ini dijaga dengan baik oleh bapak-bapak tentara teman-teman. Karena memang sudah beberapa kali wilayah di Natuna ini diklaim oleh negara-negara lain. Hari ini saya akan ngajak kalian jalan-jalan keliling Natuna. Kira-kira ada apa aja ya? Buat kalian yang baru ketemu video ini, jadi ini adalah perjalanan Rayu Melayu, yaitu perjalanan saya berseorangan keliling bumi Melayu teman-teman. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton ya, supaya ceritanya nyambung. So, mari kita gaskan keliling Natuna. Let's go! 5.50 kita sampai di Alifstone. Kita masuk ya. Masuknya lewat celah batu kayak gini teman-teman. Hari ini agak mendung sih, tapi nggak tahu. Semoga saja ada sunrise ya. Airnya teman-teman, ini batu-batunya gede-gede banget ya. Ini itu biasanya di sana tuh, cuma masih tutup itunya. Nggak tahu bentuknya lewat situ apa lewat mana ya? Kayaknya lewat situ dong. Kita lewat jalur laut. Kalau lagi surut kayak gini pasirnya bisa sampai sini. Keren. Gak ada sunrise hari ini. Itu Gunung Rinai. Nah kalau Gunung Rinainya itu sudah tertutup kabut, katanya hujan teman-teman, tapi ya semoga saja enggak ya. Oke teman-teman, masih tutup. Kita ke Tapak Natuna aja ya, mudah-mudahan masih udah buka. Teman-teman, kita ke Tapak Natuna. Yang di sini udah buka sih, yang di Alifstone tadi tutup.
Dan tadi udah izin Pak Satpamnya, boleh katanya, boleh masuk. Nah, kita sampai di sini. Oh, di sini cakep juga ini. Ini tuh lokasinya ada di dalam Natuna Dive Resort, tapi boleh masuk ke orang luar, walaupun kalian tidak menginap di sini. Dan di sini sih lebih tertata ya, lebih rapi dan lebih bagus. Yuk, kita ke ujung sana yuk. Di sana tuh ada Pulau Senua teman-teman. Nanti deh aku cerita. Kemarin saya dapat cerita tentang dapat dongeng tentang pulau ini waktu di kapal. Ya, enaknya gitu tuh kalau kita pergi. Ada tupai. Asli ini kalau sunrise-nya bagus banget tuh, sunrise-nya dari sana. Sunset-nya harusnya di balik bukit ya, di balik Gunung Ranai. Nah, Livestone itu kayaknya ada di balik ini teman-teman. Jadi mereka masih satu deretan. Nggak jauh kalau kesini, tadi naik motor paling ya nggak sampai 5 menit. Nah, lagi surut. Harusnya sore kesini ya. Ini tuh ada batu-batu di tengah laut kayak gini tuh mirip dengan Belitung nggak sih? Kemarin waktu datang pertama lihat jalannya meliuk, lihat kelapa-kelapa pinggir jalan tuh mirip-mirip dengan Belitung pas tahun 2000, kita 2006-2007 saya pertama kali ke sana teman-teman. Dan sana kan juga banyak hamparan batu-batu kayak gini ya, di Tanjung Tinggi, terus di tengah-tengah laut itu batu layar, mirip-mirip gitu loh. Ya nggak sih? Keperasaanku aja. Itu agak serem dengan jembatan kayunya teman-teman. Ini kalau kalian naik jembatan kayu kayak gini, jalannya tuh di ini ya, di bagian bentangan kayunya yang arah sana itu biasanya lebih kuat. Soalnya kalau di tengah-tengah sini itu biasanya agak rapuh. Nah, ini batu besarnya nih. Cakep banget ya. Ayo dong, mataharinya keluar bentar dong. Please, please, please. Ya Allah, please, ya Allah. Kita naik ya teman-teman. Wih, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Ini kalau lagi ada airnya bagus tuh. Dulu tuh lihat videonya Fahmi di sini nih. Dia berenang, ada kolam renang katanya. Ini kolam renangnya nih. Lagi kosong, airnya lagi surut. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Tapak Natuna. Ini adalah salah satu tempat menarik yang banyak sekali batu-batuan besar sekali teman-teman di sini. Dan ini tuh lokasinya ada di dalam Natuna Dive Resort. Tapi buat kalian yang nggak nginep di sini pun bisa kok nginep jalan-jalan ke sini teman-teman. Menikmati suasana pagi yang tenang, damai. Asli ini udah banget Natuna. Kalian harus kesini deh. Dan Natuna ini lokasinya memang jauh dari mana-mana ya teman-teman. Kalau kalian naik pesawat dari Batam itu harganya berapa kemarin tuh? Hampir 2 juta lebih dari sini. Dari Batam ke sini teman-teman. Dan memang agak susah akses ke sininya ya. Tapi kalian bisa juga naik kapal laut, naik KM Bukit Raya seperti saya kemarin. Dari Jakarta melipir nanti ke Belinyu, Belinyu ke Kijang, Kijang ke Letung, Letung Tarempa, Tarempa ke Natuna ini. Jadi butuh waktu sekitar 3 hari 3 malam mungkin teman-teman untuk sampai ke tempat ini naik kapal. Atau kalian juga bisa ambil arah sebaliknya dari Pontianak, dari Jakarta Surabaya, Surabaya Pontianak, Pontianak Serasan, Midai, terus Natuna. Ini tuh letaknya, pulaunya tuh introvert banget tuh loh. Jadi jauh dari mana-mana dan ini berbatasan langsung dengan beberapa negara.
Karena seberang ini kalau saya udah Laut Cina. Dan belakang saya itu adalah Gunung Ranai. Dan konon kabarnya kalau Gunung Ranai itu atapnya sudah tertutup awan seperti itu, pertanda hujan. Tapi semoga saja enggak ya teman-teman. Karena mau explore Natuna hari ini seharian. Tenang banget rasanya. Aduh, ini tiduran juga enak nih. Alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu ini. Terus kalian tahu nggak asal kata dari Natuna itu? Natuna ini berasal dari kata Nantoa, teman-teman. Nantoa itu artinya pulau besar. Tapi karena lidah Melayu orang-orang sini susah melafalkan Nantoa itu, akhirnya tersebutlah Natuna. Seperti itu. Nah, sementara cerita dari Pulau Senua yang ada di balik ini, itu dulu konon katanya ya teman-teman. Pulau ini dulu di sini tuh hidup sepasang suami istri, saudagar kaya gitu, yang hartanya sangat melimpah sekali teman-teman. Hartanya sangat melimpah sekali. Tapi karena ketamakannya beliau ini, itu pergilah dari Natuna ini membawa semua hartanya. Namun di tengah laut kapalnya tenggelam dan muncullah Pulau Senua itu. Jadi seperti seorang wanita lagi hamil yang sedang tertidur. Gitu teman-teman. Kalau kalian lihat dari arah manapun seperti itu tempatnya. Posisinya. Jadi itu asal mula dari Pulau Senua. Nah, pulaunya tuh cantik sebenarnya ke sana, cuma aksesnya harus sewa ke pompong teman-teman dari sini. Kalau sendiri lumayan agak mahal. Jadi mungkin saya skip untuk datang ke Pulau Senua. Kita muter-muter hari ini, rencana mau ke Teluk Depeh hari ini, terus kita mau ke mana ya? Lihat-lihat sekitar sini ada apa. Tadi itu ke Alifstone, cuma Alifstone-nya masih tutup karena pintunya aksesnya agak susah lewat celah-celah batu dan ditutup pintunya, jadi nggak bisa melipir kemana-mana. Kebetulan tadi di sini resortnya nanya ke satpamnya, Pak boleh masuk ke Tapak Natuna? Boleh Mas, silahkan. Gitu. Keren, Natuna Dive Resort. Ini kalau punya waktu lebih, ini kayaknya diving di sini juga asik sih. Diving, snorkeling gitu. Harusnya spotnya bagus sih di sini ya, underwaternya. Cuma ya mungkin lain kali lah kita sengaja datang ke sini ya teman-teman. Ini kan kemarin trip melipir ini dari Tangerang ke Bangko ke mana kemarin? Bangko Pekanbaru Selak Panjang, naik Jelati, dari Selak Panjang ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun ke Tanjung Pinang naik Susi ke Letung naik kapal ke Tarempa ke Natuna. Perjalanan panjang. Sekarang udah hari ke 11 ya, 11 hari udah teman-teman. Ya sudah, yuk kita lanjutkan perjalanan kita sambil menunggu cuaca. Semoga saja cuacanya hari ini bagus ya. Let's go. Oke teman-teman, di sini tuh ada sign yang menunjukin beberapa jarak dari sini, dari titik ini ya teman-teman. Jakarta itu 1145 km arahnya ke sana. Terus Brunei itu 720 km ke arah sana. Lebih dekat ya Brunei berarti ya. Kamboja 1017 km ke arah sana, lebih dekat dari Jakarta. Vietnam 1118 ke sana, lebih dekat juga dari Jakarta. Laos 1869 ke arah sana. Terus Singapura 573 km ke arah sana, lebih dekat lagi berarti ke Singapura. Filipina 1785 km ke arah sana. Terus sebelah sini ke arah mana nih? Nah, ini ke Vietnam, ke Kamboja, ke China. China 3565 km, teman-teman. Wah, ini tuh udah deket ke Malaysia. Malaysia tuh 696 km arah sana, teman-teman. Jakarta jauh juga dari sini ya. Jadi lebih dekat ke Malaysia, ke Brunei, ke Kamboja, ke Vietnam, lebih dekat daripada Jakarta. Dan Tapak Natuna teras utara Indonesia ada di garis lintang 3 derajat 59 102 utara, 108 22 402 di timur, teman-teman.
Bujur Timur ya itu bacanya ya. Saya gua ajak kalian muterin ini ya, muterin stone-nya ini atau batunya ini. Itu jenis batu apa ya? Batu-batu granit bukan sih? Batu-batu granit besar, granite tiles. Wah, ini kalau di toko bangunan mahal ini. Oke teman-teman, aku ajak kalian untuk keliling si granite stone ini ya. Ini harus pintar-pintar memilih pijakan. Kalau yang bawah sih kuat, karena beton kan, penyangga-penyangganya ini. Ini kayunya udah baru nih, bagus nih. Dan air lautnya tuh jernih ya, kelihatan dasarnya. Ini sudah mulai pasang nih teman-teman. Habis ini kita cabut ya, kita ngopi dulu ke salah satu warung kopi yang ada di sini. Terus kita melipir, muter-muter lagi. Nah ini bisa buat naik ke atas sana juga tuh. Cuma agak curam ya, kalau pakai sendal yang bagus boleh. Ini sendalku sendal ketularan Pak Wildani ini. Kalau ngetrip pakai sendal nyantai ternyata. Mau sholat gak ribet buka sepatu. Cuma ya gini, kalau pas lagi explore tempat-tempat ini jadinya agak kurang. Nah ini tuh kalau lagi penuh, ini tuh ada airnya teman-teman, jadi kolam renang. Ini airnya lagi surut, lagi pasang. Ada sedikit sampah, ini kayak sampah kiriman kayaknya. Oke teman-teman, kita balik yuk, kita lanjut ke tempat-tempat lain yang ada di Natuna ini. Gue tuh mau ke Teluk Depeh teman-teman, tempat yang jauh dulu, terus nanti baru kita explore dekat-dekat sini. Di sana tuh ada Pantai Tanjung, terus ada pelabuhan apa namanya, gue belum lihat juga. Nanti deh kita lihat sambil kita jalan-jalan. Let's go. Kita nyari warung kopi dulu, kita sarapan, terus kita gasken. Hore, hore, hore. Let's go. Di sini tuh ada sarapan on the rock katanya. Ada menu paginya di sini. Oke teman-teman, kita balik yuk. Kita lanjut ke Teluk Depeh. Sekarang jam 7. Soalnya hari ini tuh hari Jumat, jadi harus Jumatan juga kan. Waktunya agak kepotong gitu. Jadi kita ambil yang jauh dulu. Terus nanti kita explore sini lagi. Motor gue parkir di sana, di parkir motor karyawan. Nah ini musolanya di atas teman-teman. Oke teman-teman, ini saya lagi sarapan di depan Geopark Natuna atau depan alun-alun. Ada warung kopi, tapi ya ada warung kopi yang ramai banget sama bapak-bapak pejabat, polisi dan sebagainya gitu. Biasanya enak, itu indikator salah satunya itu. Kalau nggak murah enak, kalau banyak ini pakai PNS. Nah sebelahnya tuh juga ada warung kopi, kedai kopi gitu, cuma sepi. Jadi aku milih yang ini.
Yang parkirnya plat merah, mobil polisi gitu-gitu. Di sini ada nasi goreng, ada macam-macam sih. Oh, tadi pesan mie rebus, udah kangen mie rebus lagi. Dan ini menariknya adalah dia disajikannya kopi pahit itu, teman-teman. Jadi di sini sediain gula sendiri. Jadi di add atau ditambahin sesuai dengan selera. Mantap. Oke teman-teman, ini saya pesen mie. Nanti janganlah kita cari seafood ya. Nah, semoga saja ada warung seafood yang enak. Tahrir kan, jangan meninggal dulu sebelum ke Bandanera. Ini gue tambahin deh, hiduplah lebih lama, silakan datang ke Natuna. Oke teman-teman, salah satu tempat terindah yang pernah gue datengin. Jalanannya itu asik banget buat touring, meliuk kanan kiri. Sebelah sini tebing yang dipapras, sebelah sini laut dengan kelokan yang indah banget lah teman-teman. Dan salah satu jalanan terindah yang pernah saya lewati adalah jalanan di area Teluk Depeh ini teman-teman. Ini tuh rute dari Kota Ranai menuju ke Selat Lampa. Jadi lokasinya sudah dekat banget dengan pelabuhan Selat Lampa yang tadi malam kita lewati teman-teman. Nanti di episode selanjutnya aku ajakin kalian muter-muter naik motor dari POV kalau kita naik motor lewat sini tuh seperti apa ya teman-teman. Nanti dinantikan aja ya, karena videonya saya pisah biar nggak nyampur sama destinasi-destinasi yang kita kunjungi kali ini. Dan cuaca di sini tuh nggak bisa diprediksi teman-teman. Tadi saya lihat forecast di aplikasi Windy itu seharian hujan dengan curah hujan yang lumayan tinggi, tapi ketika sampai di sini mataharinya muncul sebentar dan kita bisa melihat panorama cantik yang ada di Teluk Depeh ini. Dan kalau kita ngomongin destinasi di Natuna ini banyak banget destinasi yang bisa dikunjungin dan bisa diangkat jadi salah satu objek wisata. Cuma karena di sini tuh aksesnya susah sekali teman-teman. Kalau naik pesawat itu cuma ada dari Batam ke Natuna itu sehari sekali penerbangan. Dan kalau kalian naik kapal itu bisa naik kapal Bukit Raya. Ada juga kapal perintis dan kapal feri Bahtera Nusantara 01. Nah semoga saja dengan kita share informasi kecantikan dari tempat ini, makin banyak orang yang tertarik datang ke sini, makin banyak pengunjung, makin banyak pesawat yang masuk, dan harganya bisa ditekan. Jadi mari kita let's go. Oke teman-teman, kita sampai di Pelabuhan Selat Lampa. Halo teman-teman, selamat siang aku ucapkan dari Pelabuhan Selat Lampa. Ini adalah Pelabuhan Pelni yang ada di Natuna teman-teman. Dan untuk operasional, untuk turun penumpang ataupun naik penumpang, itu kapal Pelni berada di Pelabuhan Selat Lampa ini ya teman-teman. Pelabuhannya bagus, jernih banget airnya.
Alhamdulillah hari ini kita dapat matahari walaupun langitnya agak mendung dikit ya. Tapi cakep sih. Bisa lihat laut yang jernih seperti ini. Gokil. Mantap Natuna. Gak tahu mau apa lagi, bingung. Karena saking cakepnya tadi perjalanan ke sini juga, aduh. Subhanallah, indah banget asli. Jadi buat kalian yang masih punya kesempatan untuk datang ke Natuna, please datang ke Natuna karena keren banget teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, perjalanan keliling Natuna kita lanjutkan ya. Nah kali ini saya tuh lagi menuju ke salah satu geosite yang ada di Natuna, yaitu geosite Batu Kasah. Jadi mari kita let's go. Teman-teman, saat ini saya lagi ada di salah satu spot wisata yang ada di Natuna, yaitu geosite Batu Kasah teman-teman. Dan ini hari Jumat, tadi habis Jumatan di kampung seberang, jadi nggak bisa Jumatan di masjid yang besar yang ada di Natuna teman-teman. Kita di sini aja. Dan ini sepi banget teman-teman, nggak ada orang sama sekali di sini. Mungkin kalau weekend rame kali ya di sini. Tempatnya asik sih. Kita lihat ke arah laut yuk. Ada tempat foto-foto gitu-gitu. Pesona Natuna. Nah ini bruga-bruga ini disewakan 10.000 per jam, murah banget ini. Nah ini suasananya teman-teman. Cek. Itu ada satu tanjung kecil dan bentuknya kayak batu gitu ya. Ya emang batu.
Gimana sih mas? Bentuknya batu, pakai kayak katak ya. Oke teman-teman, saat ini aku lagi ada di salah satu tempat wisata juga ya dari Natuna. Namanya Geosite Batu Kasah teman-teman. Dan sekarang itu bukan weekend ya, jadi sepi banget, gak ada orang sama sekali. Jadi gua doang yang ada di sini. Mungkin ini kalau lagi weekend itu bakal rame kali ya, sama warga-warga Natuna yang pada berlibur. Ini orang sini tuh bahagia banget ya, punya banyak spot menarik buat liburan seperti ini. Dan ini gak jauh dari Kota Ranai. Cakep. Nah di sini tuh banyak pulau-pulau kecil yang pasti pantainya juga bagus-bagus ya teman-teman. Nah di sini tuh bagusnya banyak sekali pohon-pohon kelapa yang membuat pantainya nih rindang teman-teman. Enak banget buat duduk-duduk, buat santai, baca buku, itu kayaknya asik banget sebenarnya. Asik tempatnya. Jadi pengen ini, gelar hammock terus tidur. Ya asik banget nih, gelar hammock di sini terus tidur teman-teman. Ini pelabuhan perikanan nih teman-teman. Ini air lautnya masuk ke area mangrove di sini teman-teman. Dan di sana itu udah laut. Dia lihat gorong-gorong yang ada di sini nih. Ini kenceng banget kan. Ini ada ikan yang ikut nggak ya? Pasangin bubu enak tuh. Ini ada lampu pandu runway teman-teman. Ternyata lapangan udaranya di sini nih, sebelah sini. Nah di situ tuh runway-nya tuh. Cus gitu. Itu bandara udara Natuna di sana. Oh itu ternyata kapalnya Pemda teman-teman, MV Indra Perkasa 159 Pemda Natuna. Itu kapalnya Pemda itu guys. Ini suasana di Pelabuhan Penagi teman-teman, Pelabuhan Kota Tua Penagi. Tadi kita laut di sana tuh. Di pompong-pompong yang kalau malam dia nyari ikan. Dan di sini ada MV Indra Perkasa 159, ini punyanya Pemda Natuna. Semboyannya Natuna itu Laut Sakti Rantau Bertuah. Yang telat teman-teman, ada belut sama kentang ikan padang. Dan masjidnya tuh megah banget. Terus di belakang masjidnya itu ada Gunung Ranai. Jadi syahdu gitu ya tempatnya ya. Dan ini bebatuannya nih asli di sini teman-teman. Ini tuh nggak dibikin ya. Ini tuh batu-batu asli di sini nih. Gokilnya besar-besar banget ini. Dan di depan sini tuh kayak dibuat ada danau kecil itu yang buat mempercantik tamannya sih. Sekarang itu hari Jumat sore, jadi udah hari kerida kayaknya ya. Udah besok pada libur. Ini aku bisa pindah ke batu ini biar di tengah pas. Ya petakilan sih mas. Awas jatuh. Nah nggak bisa teman-teman. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari depan Masjid Agung Baitul Izzah yang ada di Kota Ranai, Natuna teman-teman. Dan di belakang sini adalah Masjid Agung yang menjadi kebanggaan warga Natuna. Dan Baitul Izzah sendiri itu punya arti rumah kemuliaan. Nah, diharapkan tempatnya menjadi berkah kemuliaan buat masyarakat Natuna dan sekitarnya. Dan diharapkan dengan hadirnya masjid ini yang dibangun dari 2007 sampai ke 2009 diresmiin itu, dan harapannya masjid ini menjadi rumah kemuliaan buat masyarakat Natuna yang beribadah di sini teman-teman.
Ya, masjidnya megah sekali teman-teman. Keren ya. Dan di belakang ini tuh sebenarnya ada Gunung Ranai, cuma nggak kelihatan. Nanti coba kita lihat dari depan ya. Kita ngopi bentar deh Pantai Tanjung, 10 menit 15 menit. Kita nyari warung kopi atau kelapa muda. Ini dia. Oke teman-teman, selamat sore dari Pantai Tanjung. Kita ngopi di sini dulu bentar ya. Nah, di depan itu ada Pulau Senua. Masih tetap dengan legendanya tadi itu. Ya, apa namanya? Wanita hamil tenggelam. Ini suasana sore di Pantai Tanjung Natuna, teman-teman. Ceritanya aku tuh ngopi teman-teman di pantai ini, Pantai Tanjung. Terus di tempat ibu tadi itu pisang gorengnya tinggal dua. Terus yang satu aku makan, satunya kasih dia, terus dia nggak mau pergi. Kasihan dia, kelaparan kayaknya. Maaf ya. Dadah. Pergi dia langsung. Mau nyebrang ke Pulau Senua yang ada di depan itu, kita sewa pompongnya di sini nih teman-teman. Tapi nggak tahu harganya berapa. Kalau sendiri sih mungkin agak kemahalan ya. Kalau ramean sih enak. Oke teman-teman, itu tadi cerita perjalananku muter-muter di Pulau Natuna, salah satu pulau terluar yang punya potensi wisata yang luar biasa sekali. Tapi memang akses menuju ke sini tuh susah teman-teman. Ya semoga saja dengan informasi keindahan ini banyak orang yang datang. Ketika banyak orang yang datang, nanti pesawatnya juga makin banyak dan harganya bisa ditekan karena banyak maskapai yang hadir di Natuna ini. Semoga saja ya teman-teman. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya.